Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Monika Simanjuntak dari Prodi MIK Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Kita masuk kepada perencanaan. Perencanaan pada sumber daya manusia adalah proses strategis organisasi untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM itu sendiri adalah menyediakan alat untuk mengevaluasi efek dari SDM, menyediakan dasar yang lebih baik bagi pengembangan tenaga kerja sehingga dapat digunakan secara optimum, mengurangi pengeluaran biaya, memperbaiki proses perencanaan, menyediakan kesempatan lebih banyak kepada wanita, dan mensosialisasikan kesadaran yang lebih besar. Manfaatnya antara lain, yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang sudah ada. Yang ketiga, pemenuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keempat, penanganan informasi ketenaga kerjaan dan pemanfaatannya. Yang kelima, terciptanya pemahaman yang tepat mengenai situasi pasar kerja. Dan yang terakhir, dasar dari penyusun program kerja yang mengenai SDM dalam perusahaan atau organisasi. Kita masuk pada materi kebutuhan tenaga kerja. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan beserta perangkatnya atau puskesmas dan lain-lain memberikan kontribusi cukup besar di dalam mewujudkan Indonesia sehat. Keberhasilan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan melalui perangkatnya khususnya puskesmas didukung oleh sumber daya manusia yang mencukupi. Selanjutnya kita masuk pada analisis pekerjaan, yang dimana analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan harus dikerjakan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan, bahkan dapat memperkirakan penggayaan atau perluasan pekerjaan dan menyederhanakan pengerjaan pada masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk kepada pelatihan dan pengembangan kompetisi atau diklat. Setelah karyawan mengambil pekerjaan itu, pekerjaan tertentu di masa kinerja karyawan dapat mempertahankan dan meningkatkan staf saat ini. Perlu menjalani program pelatihan dan mengembangkan kinerja karyawan. Diperlukan perbaikan terus-menerus karena kinerja karyawan sering menurun, bekerja terlalu lama, meskipun organisasi perlu terus meningkatkan kinerja agar tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, teman-teman, di sini saya memaparkan soal kasus. Yang pertama, PT Sinar Terang mengadakan pelatihan kepemimpinan selama 3 hari untuk para supervisor. Setelah pelatihan,
HRD melakukan survei kepuasan peserta dan mengamati perubahan perilaku kerja selama 3 bulan. Namun hasil survei menunjukkan kepuasan tinggi, tetapi tidak ada peningkatan kinerja yang signifikan. Apa pendekatan evaluasi pelatihan yang paling tepat untuk mengidentifikasi akar masalah? Yang A. Model ROI atau Return on Investment. Yang kedua, model Kirkpatrick. Yang ketiga, analisis SWOT. Yang keempat, balance scorecard. Dan yang kelima, model EDI. Nah, pembahasannya adalah model Kirkpatrick. Karena model Kirkpatrick mengevaluasi pelatihan dalam 4 level, yaitu reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Dalam kasus ini, meskipun reaksi positif perilaku tidak berubah, sehingga evaluasi level 3 dan 4 perlu diperkuat. Selanjutnya ada soal kasus yang kedua, yaitu di sebuah instansi pemerintah, seorang pegawai administrasi diminta untuk melakukan tugas-tugas teknis seperti pemrograman dan pengolahan data statistik. Setelah beberapa bulan, ia mengeluh karena merasa tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Apa langkah awal yang dilakukan oleh manajemen untuk menyelesaikan masalah ini? Yang A. Memberikan pelatihan pemrograman kepada pegawai. Yang kedua, melakukan rotasi jabatan. Yang ketiga, menganalisis pekerjaan secara menyeluruh. Yang keempat, memberikan intensif tambahan. Dan yang kelima, menurunkan beban kerja pegawai. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Melakukan analisis pekerjaan secara menyeluruh. Penjelasannya, karena analisis pekerjaan membantu mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap jabatan. Ini penting agar tidak terjadi mismatch antara tugas dan kompetensi pegawai. Sekian materi yang saya paparkan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.